Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi, nomor 693, Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Apapun instruksinya pemimpin, harus dengar. Harus patuh. Walaupun kita tidak suka, selama bukan pelanggaran agama. Selama bukan pelanggaran agama. Ya. Maka harus dipatuhi di sini. Dikatakan di sini wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu dhabibah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah kalaupun tampangnya buruk, kulitnya hitam, badannya kurus apa saja kekurangan yang ada pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita padanya. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah jadi raja, sudah jadi presiden, wajib patuh padanya. Bahkan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mudah untuk jadi pemimpin. Sulit sekali. Bukankah seseorang di antara kita laki-laki di sini yang hadir sudah kerepotan pada saat harus mengurus istri dan anaknya? Bukankah seorang akhwat ibu kita di sini atau ummahat kita yang hadir sudah kerepotan untuk mengurus suami dan anak-anaknya? Baru 1, 2 orang, 5 orang kita urus sudah repotnya luar biasa. Kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita bisa penuhi kebutuhan, kadang-kadang kita nggak bisa penuhi. Bagaimana dengan seorang pemimpin wilayah, lingkup misalnya Indonesia, 200 juta lebih jiwa yang harus diurus? Itu bukan hal yang gampang. Mungkin kalau seseorang di antara kita mungkin sudah sulit dia tidur. Kadang-kadang kita punya masalah sama seseorang saja, udah sulit kita tidur memikirkan masalah itu. Seakan-akan sebuah masalah yang sudah sangat berat, kayak sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluarnya. Bagaimana kalau orang memikirkan permasalahan umat yang begitu besar? Sering saya kasih contoh, banyak orang menjadi atau masuk dalam istilah penonton lebih pintar daripada pemainnya. Kalau orang main bola misalnya, kalau pemain bolanya menendang bola ternyata lepas, lolos, nggak masuk di gang sehingga nggak gol, maka penontonnya semua ribut, bahkan dicaci maki. Padahal kalau setiap orang penonton yang masuk ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang yang sama, belum tentu dia bisa tendang lebih baik daripada itu. Begitu seterusnya. Terlalu banyak orang selalu memprotes tentang masalah kedudukan seseorang, masalah penampilan seseorang, masalah retorika pembicaraan seseorang, masalah keputusan seseorang. Padahal dia sendiri kalau di posisi orang itu, mungkin dia akan kerepotan. Dia sendiri kesulitan. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan pernah buat musuh. Ya, musuh itu jadi masalah buat kita pada hari kiamat. Selalu sibuk dengan membicarakan rumah tangganya orang, selalu sibuk membicarakan tentang lembaganya orang, selalu sibuk membicarakan tentang majelis taklimnya orang, selalu sibuk dengan membicarakan si fulan dan si fulan. Apa manfaatnya buat kita semua ini? Gak ada manfaatnya, apalagi kalau tidak sampai apa yang sedang kita ingin sampaikan dari aspirasi kita. Seseorang yang boleh menasihatin seorang pemimpin atau seorang yang punya kedudukan, maka harus yang suaranya bisa sampai. Kalau setiap orang di pinggir jalan, di tempat-tempat warung kopi, di pinggir-pinggir jalanan, di pinggir got berbicara masalah politik, ini bukan ahlinya. Atau mungkin di majelis taklim, atau mungkin di mana-mana, nggak pantas orang bicara masalah itu karena bukan ahlinya. Bukankah Nabi SAW sudah mengatakan, kalau perkara dikembalikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran? Lebih jauh lagi daripada itu, kadang-kadang kita cuma sekedar menerima gosip, informasi yang belum tentu kepastian, dan Allah suruh tabayun. Tanya,
Kalau suara kita bisa sampai, kenapa Bapak mengambil keputusan ini? Kalau suara kita bisa sampai, mungkin dia punya pikiran yang kita tidak pikir. Saya kadang-kadang melihat istri saya mengambil sebuah keputusan, saya pernah dulu langsung menegur, kenapa harus seperti ini? Ternyata pada saat dia sudah jelaskan apa sebabnya dia melakukan, saya merasa diri saya yang keliru. Memang betul itu langkahnya. Jadi ternyata menanyakan kenapa orang itu melakukan, maka dia akan punya jawaban nanti dan tahu. Apalagi kalau kita mau lebih adil, lebih bijaksana, kita posisikan diri kita ke posisi orang itu. Baru kita bisa. Hati-hati teman-teman sekalian, pemimpin tidak mudah kita untuk datang ke rumahnya, pamit, minta maaf. Nggak gampang itu. Nggak gampang itu. Atau seseorang yang kita terus sibuk menceritakan kesalahan-kesalahannya, mencari aib-aibnya, sibuk dengan itu. Terus kemudian bagaimana caranya kita minta maaf sama orang ini? Belum lagi kalau dia tidak maafkan. Dalam hukum syar'i, kalau sudah minta maaf, dia tidak maafkan, kita harus ulangi maaf itu. Sampai dia ridho. Kalau enggak tetap akan ada masalah hari kiamat. Kecuali kalau memang betul-betul dia sudah tulus, ikhlas, dan orang yang sedang ini memang fasik, buruk, dia kasih konsekuensi, saya akan maafkan tapi kamu harus bayar uang sekian misalnya, maka itu lain. Itu dihubungkan dengan indikasi duniawi, itu lain. Tapi kalau enggak, maka harus kita selesaikan urusan kita. Lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Oleh itu teman-teman sekalian, makna daripada potongan hadis, harus kalian patuh dan taat selama peraturan-peraturan pemerintah setempat itu tidak berhubungan dengan masalah pelanggaran agama. Wajib kalian patuhi, walaupun yang pimpin kalian orang berkulit hitam dan juga berambut keribu atau keriting. Tambah lagi hamba sahaya. Hamba sahaya dalam Islam punya kedudukan nomor 2 setelah orang-orang yang bebas. Terbukti dalam syariat, hamba sahaya kalau melakukan pelanggaran, mereka dihukum dengan setengah saja. Mereka dihukum dengan setengah. Jadi misal seseorang yang bebas berzina dicambuk 100 derah kalau dia belum menikah. Kalau budak yang berzina dicambuk 50 saja. Laki-laki yang bebas seperti kita di sini yang hadir alhamdulillah, maka wajib Jumat. Tapi kalau hamba sahaya tidak wajib Jumat. Kata Nabi SAW, Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik, bagi setiap muslim, kecuali perempuan, anak kecil sampai balik, gitu kan, musafir dan hamba sahaya. Jadi memang mereka punya hukum syar'i sendiri. Tapi kalau sampai budak pun menjadi pemimpin kita, wajib dipatuhi. Orang-orang bebas tetap wajib dipatuhi. Itu makna daripada hadis. Jadi maknanya terlalu dalam ini, ya, sangat dalam. Bagaimana seseorang muslim harus hati-hati teman-teman sekalian. Ada statement Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sering saya ucapkan pada saat membahas masalah kepemimpinan dalam Islam. Ialah dia berkata pada saat jadi khalifah, setiap komunitas muslim itu harus ada pemimpinnya. Baik pemimpin itu saleh, orang yang baik, taat pada agama, atau orang fajir. Fajir artinya pemimpin yang jauh dari agama, muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya. Maka orang-orang sekitar Ali bin Abi Thalib bertanya, mengatakan, ya Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman. Nah waktu itu raja, kalau orang saleh yang memimpin kami sudah faham, wajar kami dukung. Tapi bagaimana kalau seseorang itu fajir, muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran, kalau dia sudah terlanjur jadi pemimpin, kalau dia belum jadi pemimpin, boleh kita tolak. Kalau kita masih punya opsi untuk memilih. Kayak di Indonesia ada pilkada, ada pilpres, ada ini. Kalau masih bisa opsi memilih, kita memilih. Tapi kalau sudah jadi, hukumnya berbeda. Kalau sudah jadi, tidak bisa. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau si fajir, orang yang muslim tapi masih banyak pelanggaran agama, sudah terlanjur jadi pemimpin, maka jelas jalan-jalan akan tetap aman. Kondisi Indonesia sekarang misalnya, dengan beragam macam problematika yang dihadapi oleh negara kita, bukankah Bapak Ibu tetap aman-aman saja jalan di jalanan? Kalau enggak mungkin sampai di masjid ini kan? Realnya itu. Kemudian juga kata Ali bin Abi Thalib, pendapatan negara akan didatangkan, serta setiap muslim akan bisa leluasa beribadah, ya,
sampai ajalnya datang. Artinya dia masih bisa sholat, dia masih bisa mengaji, sampai ajal datang. Dunia sebentar. Tidak usah kita masuk ke lingkup urusannya orang, apalagi sampai ke pemimpinan wilayah yang luas, padahal sebenarnya kita sendiri bukan ahlinya. Cukup kita ibadah kepada Allah sampai kita mati. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.